Halillahu maujudun. Apakah Tuhan itu ada? Nah, itu pertanyaan pokoknya itu. Apakah Allah itu ada? Qala na'am. Imam Muhammad menjawab, iya ada. Qala aina huwa? Kalau Tuhan itu ada, di mana adanya? Tsumma qala Dahri, kemudian kaum Dahriyah itu berkata, orang Dahriyah itu berkata, fama kana qablallahu wa ma ba'dahu. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada sesudah Allah? Qala Imam Abu Hanifah kemudian berkata, inni akastul amro. Saya mau tukar posisi sekarang. Kita balik. Yang bagi ayyakunal mujibu fawqal minbar wasailu tahtal minbar. Kan kamu yang nanya, kata Imam Abu Hanifah kan di bawah gurunya nih. Gurunya kan ada di balai begitu. Orang Dahriyah kan tadi ada di mimbar. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang begini dah, kita balik. Yang pantas mah yang jawab yang di atas, yang nanya yang di bawah. Kita tukeran, aku yang di mimbar. Gitu. Aku yang naik minbar, kamu yang turun di sini. Kamu yang ada di bawah. Kan kalau ngeliat begitu nggak ada urusan sama pertanyaan tadi kan? Ini jebakan, namanya trap nih. Jadi masalah ini di zamannya Imam Abu Hanifah muncul tuh kelompok yang sebut kaum Dahriyah. Ibu dengerin aja saya baca ya. Dihikayakan anna Dahriyan ja'a fi zamani Hammad Syekh Abi Hanifah. Orang Dahriyah itu muncul pada zamannya Imam Hammad, gurunya Imam Abu Hanifah. Wa alzama jami'al ulama min jihati wujudillah bila makanin. Dan mereka seringkali mendatangi membantah para ulama tentang adanya Tuhan bila makan tanpa tempat. Wa qala hal baqiya min ulamaikum ahadun. Dan dia berkata kaum Muhammad tadi, kaum Dahriyah tadi. Setelah dia mengalahkan debat dengan ulama-ulama, jadi ulama juga banyak yang kalah debat sama mereka, Bu, karena terkesima dengan pemikirannya. Kayaknya cerdas itu, diputar balikkan itu. Akhirnya pada kalah. Yang ada tinggal dia tanya, masih ada nggak ulama di antara kamu? Mereka bilang ada, namanya Hammad. Faqala Dahri lil khalifah uhdurhu ayyuhal khalifah liyatakallama ma'i. Hadirkanlah Imam Hammad, wahai khalifah, untuk dia berbicara dengan kami. Fada'ahu, lalu dipanggillah Imam Hammad. Faqala ahmiluni al-lailah. Kata Imam Hammad, oke, tapi biarkan saya malam ini, jadi besok saja saya baru ke sana. Ya, falamma asbaha ja'a Abu Hanifah. Ketika tiba di waktu pagi, Imam Abu Hamid datang. Imam bulan jadi imam saat itu. Saat itu masih bocah dia. Nu'man bin Thabit namanya. Wa kana saghiran. Dia masih kecil. Liyatakallama ma'hu. Untuk ngobrol dengan gurunya, Syekh Hammad. Fara'ahu magmuman. Dia melihat gurunya dalam keadaan termenung. Ya, ada yang dipikirin. Fasalahu an dzalika. Lalu dia tanya, kenapa gurunya nampak berduka? Faqala kaifa la agtamu, bagaimana saya tidak berduka? Wa qad du'itu ila takallum ad-dahri. Ya, saya udah dipanggil sama khalifahnya kaum muslimin pada masa itu untuk menghadap orang-orang Dahriyah. Orang Dahriyah ini sudah menguasai istana waktu itu ya. Sudah menguasai para pejabat. Dan para ulama udah banyak yang kalah. Maka ditantanglah Imam Hammad ini. Wa qad lazima jami'al ulama. Kemudian wara'aitul barihah ru'yan munkaratan. Semalam kata Imam Hammad, ini dia ngomong sama Nu'man, namanya Nu'man bin Thabit namanya ya. Nu'man bin Thabit itu nama aslinya, Bu. Nanti dia punya kunyah namanya Abu Hanifah. Maka lebih populer sebutannya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man.
Bapaknya namanya Thabit. Kata Imam Muhammad kepada Nu'man tadi, semalam saya ngimpi dengan ngimpi yang kagak enak. Faqala mahya. Apa itu? Kata muridnya. Kata Nu'man. Qala Muhammad mengatakan ra'aitu daran wasi'atan muzayyanatan. Dalam mimpi itu saya ngeliat ada rumah besar yang indah, yang penuh dengan hiasan. Wa fiha syajaratun musmirah. Di sana juga ada pohon yang sedang berbuah. Fa kharaja min ruknid dar khinzirun. Tiba-tiba keluar dari tiang rumah itu, tiang rumah yang bagus itu, keluar khinzir, seekor babi. Fa akala samara wal waraq wal agsan. Lalu babi itu memakan buah, daunan dan ranting-ranting pohon yang ada di situ. Hatta lam yabqa illa aslu tilka syajarah, sehingga tidak tersisa kecuali hanya pongkol pohonnya saja. Daunnya, batangnya, buahnya dimakan semua sama babi itu. Lalu fakharaja min asliha asadun. Keluarlah dari akar pohon itu seekor singa. Faqatalal khinzira. Lalu singa itu membunuh babi tadi. Itu mimpinya. Faqala Abu Hanifah, lalu Abu Hanifah berkata, innallaha 'allamani ilmat ta'bir. Allah sudah mengajarkan kepadaku ilmu takbir mimpi. Fahadir ru'ya khairul lana syarrun li'a'daina. Mimpi ini baik buat kita wahai guru, dan itu buruk buat musuh kita, yaitu kaum Dahriyah. Kalau adintali fi ta'biriha la'abbartuha. Kalau kau izinkan aku untuk mengurai mimpi ini, mentakbir mimpi ini, maka aku akan takbirkan, akan aku jelaskan. Faqala Muhammad, abbir ya Nu'man. Imam Muhammad mengatakan, cobalah kau takbirkan mimpiku itu. Faqala Imam Nu'man mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, ad-darul wasi'al muzayyah darul Islam. Yang dalam mimpimu kamu melihat ada rumah yang luas, yang indah, itu adalah Darul Islam. Itu negerinya orang Islam. Wasyaya muslimah al-ulama. Sedangkan pohon yang berbuah di situ itu adalah para ulama. Gitu. Wa asluhal baqi anta. Dan asal yang tersisa dari ulama, kan ulama-ulama udah dikalahin tuh debat itu selama ini kan. Udah dimakan semua, tinggal batang pohon. Nah, batang pohon itu adalah engkau, wahai guru. Wal khinzir ad-dahriyu. Dan babi yang makan daun, makan batang dan buah pohon, itu adalah kaum Nah, wal asad alladhi yuhlikuhu ana. Singa yang akan makan babi itu adalah saya. Maka itu fa'adhib ana ma'aka. Bawalah aku pergi bersama engkau. Kan hari itu kan dia harus menghadap khalifah untuk debat dengan orang kata Imam Wahbuna. Maka itu ya saya ngikut dah. Bawa saya ya. Fa bi barakati himmatika wa hadratika atakallamu mahu wa alzamahu. Maka insya Allah dengan keberkahan cita-citamu, himmahmu, semangatmu dan kehadiranmu, aku akan berbicara dengan orang Dahriyah dan aku akan kalahkan dia. Saat itu Imam Abu Hanifah masih anak masih guru sama gurunya. Tapi gurunya ini, Imam Muhammad akhirnya bawa itu. Fafari Muhammad bergembira. Tsumma qama min sa'atiha ila masjidil jami. Kemudian keduanya datang pada saatnya itu ke Masjid Jami. Faja'al khalifah. Lalu datanglah Khalifatul Mukminin, maksudnya penguasa Islam pada saat itu dari daulah Bani Umayyah beliau wafatnya Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Daulah Bani Umayyah masih. Karena khalifahnya namanya Hisham bin Abdul Malik. Faja'al khalifah wa jama'an nas bi majlisi Muhammad fi dzalikal masjid. Dan orang-orang berkumpul ya di majlisnya Imam Muhammad di masjid itu. Wa waqafa Abu Hanifah bihidaihi tahta saririhi.
Dan Abu Hanifah itu ada di bawah mimbarnya itu. Tuh kalau orang ngajar kan ada balai, coba ada balainya. Abu Hanifah di situ, ya, di bawah. Rafi'an na'lawan ala syaihihi, sambil mengangkat sendalnya dan sendal gurunya. Fahadharad dahriyu. Lalu kemudian datanglah orang Dahriyah itu. Wasa'idal mimbar, dan orang Dahriyah naik ke atas mimbar. Ibaratnya sifat ngajar, di situ ada mimbar. Orang Dahriyah langsung naik ke atas mimbar, dia ingin mendebat Imam Muhammad. Wa qala manil mujib li su'ali. Siapa yang bersedia menjawab pertanyaanku? Faqala Abu Hanifah, ma hadzal qaul. Imam Abu Hanifah langsung mengatakan, ngomong apa nih? Gitu. Sal faman ya'lam yujibuka. Mintalah, siapa yang tahu silakan dia menjawab engkau. Lalu ini dia dari ngomongnya aja udah dibantah nih oleh Imam Abu Hanifah. Siapa yang bersedia menjawab? Bicara apa ente ngomong kayak gitu? Harusnya ngomongnya jangan begitu. Faman ya'lam yujibuka. Minta olehmu, siapa yang ngerti jawab. Itu jangan bang, siapa yang bisa jawab. Nanya aja belum. Lu nanya aja belum. Pakai nantangin siapa yang bisa jawab. Tanya dulu, kata Imam Hanifah, tanya dulu baru nanti siapa yang mau jawab gitu. Oh, dibilang begitu orang Dahriyah, wa qala man anta ya sabi tatakallam mai. Siapa ente anak kecil berani ngomong kepada saya, kata dia gitu. Karena ulama-ulama udah kalah semua nih. Ini bocah alus ini. Kam min dawil asnanil kibar wal amaima azima washabi thiyabil fakhira wal akmamil wasi' qad ajazaha anni. Berapa banyak orang-orang yang usianya sudah tua dengan imamah yang gede, atau imamah tuh. Sorban gedenya, udeng-udengnya kayak ban Vespa begitu. Kemudian washabi thiyabil fakhira, yang punya baju-baju mewah, baju-baju megah, menggambarkan kemegahan ilmu mereka. Wal akmam al wasi'ah. Akmam nih dulu namanya kum nih Bu, nih namanya kum kalau baju gamis yang nggak ada kancingnya, mansetnya kan bolong tuh begitu. Ini semakin gede nih semakin agung orang. Jadi bahasanya lu anak kecil menjawab, siapa lu? Ulama-ulama besar aja yang pakaiannya gembrong-gembrong udah pada nggak mampu ngelawan gua gitu. Fa kaifa anta tatakallamu ma'i ma'asigri sinnika wa haqarati nafsika. Bagaimana ente bisa berani mau berbicara kepadaku padahal kamu masih kecil? Wa haqarati nafsika, dan kamu bukan siapa-siapa. Faqala Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, ma wada'allahu al-izza wa rif'ah lil ama'im al-azima wa thiyabil fakhir wal akmamil wasi'ah. Allah tidak meletakkan kemuliaan dan ketinggian derajat itu bagi orang yang punya imamah besar dengan sorban besar dan pakaian yang bagus dan kam-kam yang luas. Walakin wada'aha lil ulama. Kemuliaan dan ketinggian itu Allah letakkan untuk para ulama. Dengan kata lain, nggak menjamin orang yang sorbannya gede itu ulama, yang udeng-udengnya melintir. Boleh jadi untuk menutupin kebodohannya supaya dilihat sebagai orang pintar, bisa aja. Ya, gitu. Qala hal anta tujibu su'ali. Akhirnya orang Dahriyah bilang, apakah kamu bersedia menjawab pertanyaanku? Harusnya dari sini saya ceritanya tadi. Ibu nggak usah ke depan, tapi udah telanjuran. Ya. Hello. Masih dengar? Cerita. Akhirnya orang Dahriyah kagum dengan jawaban Imam Abu Hanifah tadi, dan beliau kemudian orang Dahriyah itu bilang, hal anta tujibu su'ali, apakah engkau bersedia menjawab pertanyaanku? Beliau menjawab, na'am ujibu ka bi taufikillah. Ya, saya bersedia menjawab pertanyaanmu dengan taufiknya Allah. Faqala, lalu orang Dahriyah bertanya,
Halillahu maujudun. Apakah Tuhan itu ada? Nah, itu pertanyaan pokoknya itu. Apakah Allah itu ada? Qala na'am. Imam Muhammad menjawab, iya ada. Qala aina huwa. Kalau Tuhan itu ada, di mana adanya? Qala la makana lahu. Kata Imam Abu Hanifah, enggak ada tempatnya Tuhan mah. Tuhan tidak membutuhkan tempat. Qala, orang Dahriyah nanya lagi, wa kaifa yakunu mawjudun la makana lahu? Bagaimana dibilang ada sesuatu yang enggak ada tempatnya? Yang pantas dibilang ada itu yang punya tempat. Bagaimana dikatakan dia ada enggak ada tempatnya? Qala, Imam Abu Hanifah kemudian, temuin dulu tuh orang ada apa tuh? Udah bayar apa belum? Tanya. Jadi nantepin. Sudah. Kata Imam Abu Hanifah, lihada dalilun fi badanika. Ya. Untuk yang urusan ini katanya ada dalilnya, di badanmu juga ada. Qala ma huwa? Apa itu? Qala hal fi jasadika ruhun? Apakah di dalam jasadmu ada ruh? Kata dia, kata orang Dahriyah, naam, iya ada. Kata Imam Abu Hanifah, kalau dalam jasadmu kamu yakin ada ruh, aina ruhuka? Ruh lu ada di mana? Fi ra'sika, ada di pala, au fi batnika, apa ada di perut, am fi rijlika, atau ada di kakimu. Di mana coba ruh itu adanya? Fatahayyarad dahriyu, maka kemudian orang Dahriyah bingung. Nggak bisa jawab. Dia jawaban Ibu Hanifah dia bantah, dibantah lagi dia nggak bisa jawab. Berarti kalah nggak? 1-0. Summada Abu Hanifah bilabanin. Kemudian Imam Abu Hanifah minta dibawain susu. Wa qala afi hadzal laban saminun. Kemudian Imam Abu Hanifah tanya lagi, apakah di dalam susu ini ada samin? Samin apa samin? Lemak. Apakah di susu yang ada lemaknya? Qala na'am, kata orang Dahriyah, ya pasti susu ada lemaknya. Qala aina makanu samanihi. Di mana coba? Di mana letak lemaknya itu? Ini yang mana itu? Fi a'lahu, di atasnya, amfi asfalihi, apa di bagian bawahnya? Fatahayyarad dahriyu, maka Dahri itu bingung. Di susu ada lemak, ada. Di belah mananya? Ya nggak tahu. Pokoknya ada. Gitu. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, kama la yujadu lirruhi makanun fil badan, sebagaimana tidak ditemukannya untuk ruh, tidak ditemukannya tempat untuk ruh di dalam badan kita, walalis samani makanun fil laban, dan juga tidak ditemukannya tempat untuk apa tadi? Lemak di dalam susu. Kadzalika la yujadu lillahi fil kauni makanun, begitu juga tidak bisa ditemukan tempat untuk Allah di alam semesta ini. Jadi jangan bilang Tuhan berada di suatu tempat. La yujadu lillahi fil kauni makanun, an la yujadu makanun. Tidak bisa kita tentukan tempat bagi Allah di alam semesta. Enggak, jangankan mau menemukan Allah di semesta. Orang lemak aja di susu ente nggak ketemu, adanya di mana? Tsumma qala Dahri, kemudian kaum Dahriyah itu berkata, orang Dahriyah itu berkata, fama kana qablallah wa ma ba'dahu. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada sesudah Allah? Udah pertanyaan udah mungkin dalam nih. Qala Abu Hanifah, dia menjawab, la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Tidak ada apapun sebelum Allah dan tidak ada apapun sesudah Allah. Qala kaifa tasawwaru mawjudun la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Kata orang Dahriyah, bagaimana bisa digambarkan adanya sesuatu
yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. La syai'a qablahu, tidak ada sesuatu sebelumnya, wala syai'a ba'dahu, tidak ada sesuatu sesudahnya. Bagaimana bisa tergambar yang namanya sesuatu itu ada, tidak ada sebelumnya, tidak ada. Maksudnya sebelum dia tidak ada mulanya, sesudah dia nggak ada lagi. Gimana cara nggambarinnya? Qala Imam Abu Hanifah menjawab, lihada dalilun fi bananika. Aidon. Untuk jawaban ini, ada juga di tubuhmu juga adanya jawabannya. Qala fama huwa. Apa itu? Qala fama qabla ibhamika. Saya tanya sama kamu. Sebelum jempolmu ada apa? Wama ba'da khinsirika, dan sesudah kelingkingmu ada apa? Kata dia, la syai'a qabla ibhami wa la syai'a ba'da khinsiri. Sebelum jempol ya nggak ada apa-apa, kata dia. Sesudah kelingking, itu tadi lu ngapa lu bilang? Nggak bisa digambarkan sesuatu yang ada sebelum adanya, sesuatu yang ada sesudah adanya. Itu tangan kamu aja kamu lihat, ada tuh. Tuh ada tuh 5 jari tuh. Sebelum jempol nggak ada apa-apa. Sesudah ini nggak ada apa-apa. Qala fakadzalika Allah la syai'a qablahu. Maka begitu juga Allah, la syai'a qablahu. Nggak ada sesuatu sebelum Allah. Allah lah yang awal bila bidaya. Dia yang ada, ya, tanpa adanya permulaan. Kalau sesuatu ada mulanya, berarti dicipta. Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya dibilang dia ada bila bidaya. Dia ada tanpa permulaan. Huwal akhir bila nihaya. Dia yang akhir tanpa penghabisan. Nah, udah 2-0. Qala fabaqiyat mas'alatun wahidah. Masih ada satu lagi katanya. Qala ujibu anna insyaallah. Imam Abu Hanifah mengatakan, saya jawab insyaallah. Apa kamu mau tanya apa? Qala ma sya'nullahil an. Yang aku tanya kepada kamu sekarang adalah Tuhan lagi ngapain sekarang? Nah. Qala Imam Abu Hanifah kemudian berkata, inni akastul amro. Saya mau tukar posisi sekarang. Kita balik. Yang bagi ayyakunal mujibu fawqal minbar wasailu tahtal minbar. Kan kamu yang nanya, kata Imam Abu Hanifah kan di bawah gurunya nih. Gurunya kan ada di balai begitu. Orang Dahriyah kan tadi ada di mimbar. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang begini dah, kita balik. Yang pantas mah yang jawab yang di atas, yang nanya yang di bawah. Kita tukeran, aku yang di mimbar. Gitu. Aku yang naik minbar, kamu yang turun di sini. Kamu yang ada di bawah. Kan kalau ngeliat begitu nggak ada urusan sama pertanyaan tadi kan. Ini jebakan, namanya trap nih. Faujibu su'alaka in nazalta. Maka kalau kamu turun dari mimbar itu, saya akan jawab pertanyaan kamu tadi. Tuhan lagi ngapain? Nah, kamu bersedia nggak turun? Kalau kamu turun dari mimbar itu, ya kamu duduk di sini, saya naik ke situ, saya akan jawab dari atas mimbar itu. Kata Imam Abu Hanifah. Fanazalad dahriyu, lalu orang Dahriyah itu turun dari mimbar. Wasaida Abu Hanifah ala mimbar. Imam Abu Hanifah kemudian naik ke atas mimbar. Falamma jasa alaihi, tatkala dia duduk di atas mimbar itu, fa'ajabahu falamma jalasa alaihi sa'alahu fa'ajabahu. Nah, pertanyaan tadi diulang, kemudian Imam Abu Hanifah menjawab biqaulihi, dengan jawabannya, sya'nullah al-an isqatul mubtil mislak minal a'la ilal adna wa is'adul muhiqqi mithli minal adna ilal a'la. Kalau kamu tanya Tuhan sedang ngapain, adalah Tuhan sekarang sedang menjatuhkan orang yang batil seperti engkau dari tempat atas ke bawah, dan Tuhan sedang mengangkat orang yang benar seperti aku dari bawah naik ke atas. Gitu. Paham, Bu? Begitu jawabannya tuh. Emang dasar keren.
Kita mah melotot.